Dia adalah orang yang selalu mengajak Ida bicara dan selalu mendengarkan apapun yang dikatakan Ida, dan aku ingin didengarkan. Aku ingin ada seseorang yang mendengarkan apa yang aku katakan. Zaki terlihat lembut dan pendiam, tapi kalian tahu dia sibuk berbicara dengan tubuhku setiap malam, menyakiti, menyayat, karena itulah cara yang dia tahu untuk membahagiakanku. Ida, kalau kau ingin bahagia, maka kau harus berdarah, Ida. Karena kebahagiaan lahir dari rasa takut dan rasa sakit, dan aku percaya karena dia adalah laki-laki pertamaku dan dia adalah suamiku. Lalu siapa lagi yang harus aku percayai kalau bukan dia? Saudara Bang Henry. Tampangnya terlihat kasar, kampungan, preman, penjahat. Dia penuh dengan kelembutan. Kalau dilihat, dia adalah apa yang dibilang oleh bapakku untuk tidak bisa menikah, laki-laki yang tidak bisa menikah. Dia orang Batak, dia beda agama denganku, tampaknya seperti penjahat, ada bekas tindik di kupingnya, aku tidak tahu apa ada tato di badannya atau tidak. Jadi, aku sudah melanggar besariku lagi karena aku ingat ibu pernah bilang, Bu, kamu sudah jadi garwonya Zaki, Bu. Garwo itu artinya segala nyowo, itu belahan jiwa, artinya kamu harus setia pada suami, dimanapun dia pergi kamu harus ikut. Tapi aku tidak bisa berhenti bertemu dengan Bang Henry. Sampai suatu kali dia bilang pada Ida, ayo ikut abang pulang, kita rukun Ida, temu dengan mama abang. Lalu aku bertanya pada abang, lalu apa yang mau kita bilang pada mama abang? Bagaimana abang akan memperkenalkan saya kepada mama abang? Apa abang akan bilang, Mama, perkenalkan ini Ida, perempuan yang sangat aku cintai, tapi tidak bisa aku nikahi. Karena Ida orang Jawa, Ida agamanya beda denganku, dan Ida sudah bersuami, Mak. Iya, Mak, kami berselingkuh. Saya orang yang sangat mengagumi dan menjunjung tinggi keadilan. Mungkin dikarenakan saya berzodiak Libra. Dan kalau kalian tahu, demi memperbaiki hukum yang kalian kacaukan, mau nggak mau saya harus masuk partai. Dan saya mengawali kader saya sebagai kacau. Kalau kalian tahu, di partai itu sangat tidak enak. Saya kasih tahu, sejujurnya orang-orang di sana tidak ada yang tulus. Semuanya demi kepentingan pribadi. Tapi demi kepentingan yang lebih besar. Saya rela mengorbankan waktu pergaulan saya. Hangout saya hilangkan. Dan sebetulnya saya tersiksa di sana. Sampai saya menyadari bahwa di sana banyak teman-teman hukum saya. Dan saya menemukan satu senior. Satu senior ini sangat baik. Dia sangat berdisiplin hukum. Dia menjunjung tinggi keadilan. Dan itu yang membulatkan terikat saya pada saat ini. Dan saya memanggil dia abang. Kebetulan dia orang Sumatera Utara. Pada kala itu dia minta saya menyelesaikan sebuah masalah. Masalah perceraian, masalah biasa. Yang sekarang sudah sangat tidak sakral. Ya, akhirnya dia meminta saya harus membantu kerabatku. Karena saya gengsi dan saya ingin naik dan saya ingin dipandang. Saya mengambil kesempatan itu. Tapi entah kenapa saat saya sudah mengambil keputusan itu, perasaan saya sangat tidak enak. Saya merasa terancam. Dan saat saya tahu siapa yang saya urus, benar sekali, dia Hendrik Panggabean. Hendrik Panggabean, bagi kami para aparatur hukum, dia adalah sebuah kejahatan yang sangat
sangat-sangat besar. Sebuah suntik kemeriah. Kalian tahu, saya sampai gemeteran cerita lagi. Saya, Tuhan, akhirnya saya memberanikan diri, saya bertemu dengan dia, saya janjian dengan dia di sebuah restoran ternama. Saya bertemu dia, saya gemeteran, saya keringat dingin. Saya merasa nyawa saya akan hilang tadi. Saya datang, saya duduk, tampar, bam! Kau telah membuatku lama menunggu. Aku diam berdiri. Terus aku melihat di belakangnya ada tulisan no smoking dan dia sedang asik merokok. Ini kebetulan ya, tidak ada yang sama di sini. Kalau ada yang sama itu salah kalian. Oke? Akhirnya dia bilang, duduk. Aku duduk. Aku diam, ditampar. Bang! Kenapa kau diam? Dalam hati, takut. Itu aku waktu muda. Sekarang aku tidak takut dengan itu. Lalu aku berbicara, sebetulnya aku mau cerita pada kalian. Pada saat itu aku melihat dia, kalau kita membandingkan orang Batak pada umumnya, itu kalau kita analogikan dengan alkohol, si abang yang di partai itu 20% alkohol. Hendrik Panggabean itu adalah orang dengan kadar alkohol 70%, sehingga sampai saking kerasnya dia bisa membersihkan luka. Lalu aku berbicara, Bang, gini, saya diutus sama ini. Siapa? Ini Bang, senior saya. Iya. Jadi apa yang harus saya bantu Bang? Saya ingin kau menceraikan seseorang. Saya pikiranku, diceraikan juga istrinya Bang. Saya bilang, apa kau lihat-lihat? Enggak Bang. Cuman gak enak aja Bang. Dalam hatiku nih, aku bilang, gak enak aja Bang, lihat baju Abang cerah banget. Tapi aku bilang, Bang, karena aku sudah mengambil kejadian ini, ya apa boleh buat aku harus diam. Bicara-bicara panjang lebar. Dia marah. Kau tahu siapa yang harus kau ceraikan? Aku jawab, istri Abang. Ditampar, wah, bukan! Anjing dia orang. Dari situ aku membulatkan tekad, aku bilang, Bang, sekali lagi Abang memukul saya, Abang saya tuntut ya. Dia kesal, dia pukul, tidak ada satupun waiters yang berani ngomong di sini. Kita berbicara panjang lebar, sampai akhirnya saya tahu siapa yang ingin dia ceraikan. Istri orang. Masya Allah. Coba kalian bayangin, saya aja sampai heran. Coba kalian punya pacar, kalian Mbak Yeri, kamu punya cowok, ya. Terus ada cowok lain bilang, cariin dong orang itu putusin. Kan aneh ya? Saya kadang mikir, itu di atas kepalanya itu otak apa memori card? Dapat bener. Saya bilang, maaf, Abang ngerti nggak Bang? Sebetulnya di negara kita ini berdasarkan hukum Pak. Kita punya undang-undang, kita punya peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh para menteri yang keluar kita Bang. Terus dia bilang, kau nantang, kau kira aku tidak tahu? Aku bilang, emang nggak tahu. Dari tadi nggak pernah. Akhirnya panjang lebar, dia sudah mengepalkan tangannya. Dalam hatiku, tapi dengan tuntutan gue tadi, dia kembali duduk. Dan aku ingat, si abang di partaiku ini pernah mengajarkan sebuah hal. Itu senjata pamungkas. Saya sebagai aparat hukum harus punya senjata. Kalau kita menyebutnya kartu as. Aku bilang, Bang Henry, saya memang tidak bisa membantu untuk hal yang absurd ini. Tapi saya bisa memberikan abang satu hal. Saya akan mencarikan biodata, saya akan mencarikan info siapa gadis ini, siapa suaminya, apa pekerjaannya, di mana dia tidur. Aku bilang, ada lagi yang perlu. Cuma itu deh, cuma ini yang kau bisa kasih. Apalagi, pikir, mati. Oh, langsung kepikiran, tenang Bang. Dan satu lagi, saya akan ngasih abang dengan buku.
Gimana kalau abang nanti hilaf, ya minimal mukul, nusuk, atau mistolin. Abang aman. Abang gak bakal masuk penjara sama saya. Tenang aja, Bang. Sebagai pengacara, aku tidak harus selalu jujur. Demi membela klienku. Betul? Iya kan? Kalau nggak gitu kliennya hilang semua. Nah, saya kasih tahu sama kalian. Orang-orang macam Hendrik Panggabean yang mengaku dirinya Hendrik Morrison Panggabean, itulah yang merusak negara kita. Dan saya heran, saya sangat-sangat heran, dan saya yakin kalian semua heran. Kenapa orang sebodoh, sedablek, sejelek dia bisa sukses? Padahal di luar sana masih banyak orang-orang yang punya logika, orang-orang yang lebih beridealis, orang-orang yang lebih pintar, orang-orang yang minimal, orang-orang yang lebih bersih. Dan kenapa bukan saya yang sukses? Ini kan negara yang benar-benar aneh. Apanya yang aneh? Kis itu sudah jadi formula yang bertahun-tahun dipakai oleh keluarga saya untuk membuat bisnis ini menjadi besar. Ya. Jadi kami menemukan seperti apa pasarnya dan kita akan beradaptasi sesuai pasarnya. Dan simple and stupid itu adalah pasar Indonesia. Jadi bisa dilihat juga bahwa keluarga saya dulu perlu usaha untuk sinetron ya, perlu usaha kreator yang bagus, kita yang menjual gitu yang bagus gitu ya. Itu dulu tahun 90-an 80-an. Sekarang tidak perlu. Ide saya keluar langsung jadi gampang, asal simple dan stupid tadi. Ya. Ini saya mesti berterima kasih banyak sekali kepada pemerintah Indonesia karena mereka bekerja keras ya, untuk menyediakan masuk ini. Mereka membuat sistem pendidikan misalnya yang sangat hancur-hancuran sehingga semua orang yang dididik dari SD sampai S3 banyak sekali yang simple dan stupid. Jadi ini ya, harus lihat. Saya terima kasih banget soal ini. Nah, simple dan stupid ini harus diterapkan kepada dua produk media industri, ya, kepada input produk dan output produk. Input produk adalah ya yang ada di TV ya, atau di bioskop, film dan sinetronnya. Itu input produknya. Pertama lihat dulu cara produksinya gimana. Indonesia tuh banyak sekali tenaga kerja terampil, okay? Tapi kebanyakan tidak punya organisasi atau perserikatan pekerja, apalagi di Indonesia. Artinya mereka ini kebanyakan murah-murah, yang mau kerja panjang, kerja stripping mau mereka. Itu yang membuat kita, ya, manufacturer sinetron kita ini mengalahkan Hollywood. Bayangkan Hollywood paling bisa bikin 12 season gitu ya. Berapa sih episode yang bisa dibikin satu serial TV? Paling 100, 200. Kita Cinta TV itu 1008 episode. Itu fakta benar-benar fakta. Jadi ini produksinya enak sekali ya. Tadi juga saya udah bilang bahwa banyak uang masuk ke sini kan. Kita juga mesti bisa bikin koneksi dengan shareholder kita. Pemilik modalnya siapa? Oh ya, orang-orang yang berinvestasi televisi itu ada politisi, ada pengusaha-pengusaha. Itu kita mesti biarin. Jadi tidak bisa Anda sembarangan masuk bikin film atau bikin sinetron, nggak bisa. Koneksinya mana? Oke? Nah, kedua kontennya. Itu lagi kontennya. Cerita apa sih yang simple dan stupid? Yang kayak gimana sih? Itu nggak gampang. Cerita yang simple and stupid itu harus memakai apa yang saya sebut sebagai klise. Apa itu klise? Klise adalah sebuah narasi, sebuah plot cerita yang sudah diulang-ulang, ya, melekat di kepala konsumen kita. Sangat akrab mereka sama itu. Itu supaya mereka punya akses buat nonton yang ngerti, gitu, dekat sama mereka. Ya, ini klise. Jadi kita mesti jago juga mencari klise apa yang sedang berlaku di masyarakat. Gitu. Ya. Nah, klise paling purba, salah satu klise yang tua adalah tokoh utama yang ingin bahagia ya. Keinginan untuk bahagia itu klise paling tua.
impian-impian untuk jadi bahagia bagi usia paling tua. Kenapa? Karena logikanya semua orang akan mati. Jadi kebahagiaan itu tidak mungkin. Nah, tapi klise ini kita bisa pakai. Seorang tokoh ingin bahagia. Nah, bahagia kan relatif ya, macam-macam. Kita lihat tuh Indonesia paling banyak apa misalnya? Oke, Muslim paling banyak. Muslim. Bahagianya apa? Oh, bahagianya surga misalnya. Kita bikin sebuah kitab yang apa ya? Yang ada tadi surganya, perwakilan surganya. Apa kira-kira? Naik haji. Kita bikin tukang becak naik haji. Tukang bubur naik haji, ya apa naik haji lah. Atau ibu tua sudah mati, semua naik haji. Ya itu paling simpel ya. Seorang miskin naik haji, pasti laku. Kita bisa bikinnya 800 lah kira-kira. Tapi saya melihat lagi, ada klise lain yang lebih dahsyat daripada sekedar orang pengen naik haji. Tukang bubur naik haji itu 860 episode sekarang. Cinta tulis ini. Saya lihat, wah ini tokoh perempuan dari desa datang ke kota, dapat halangan siksaan 1000 episode lebih. Saya lihat di belakang, Bintang. Belum lagi, Sanjung sampai berapa belas season gitu ya. Ini polanya, saudara. Ini polanya. Perempuan dan anak-anak itu kan kalau bencana alam atau perang selalu didahulukan kan. Lindungi dulu perempuan dan anak-anak gitu kan. Tapi mereka itu didahulukan bukan karena mesti dilindungi, tapi karena kita tersentuh ketika melihat perempuan atau anak-anak disiksa gitu ya. Tersentuh kita karena di pikiran banyak orang tuh mereka tuh lemah gitu. Sesuatu lemah disiksa itu menyentuh kita sekali. Itu yang membuat tersanjung Intan sampai kita laku keras. Itu. Jadi tokoh perempuan ini, saya menceritakan tokoh perempuan yang berjuang untuk jadi bahagia,